meneruskan yang tadi, yaitu struktur kristal, di mana struktur kristal itu adalah suatu susunan khas atom-atom dalam suatu kristal yang dibangun oleh sel unit atau sekumpulan atom yang tersusun secara khusus. Nah, yang secara periodik ini berulang dalam 3 dimensi dalam suatu kisi. Nah, jarak antara sel unit dalam segala arah itu disebut parameter kisi. Nah, sifat simetri kristalnya itu akan terwadai dalam gugus spasinya tadi, jaraknya tadi. Maka hal tersebut itu akan mempengaruhi dalam penentuan sifat-sifat seperti sifat pembelahan, struktur pita listrik, maupun pada optiknya. Nah, pada struktur kristal ini tadi itu teratur susunan atom-atomnya. Nah, kalau inti-inti atom dalam satu struktur kristal itu ditarik, garis-garis imajiner melalui inti-inti atom tetangganya itu akan diperoleh suatu kerangka dimensi, 3 dimensi yang disebut kisi tadi, kisi ruang. Dan unisel itu tadi itu merupakan bagian terkecil dari kisi ruang tadi, yang bila disusun ke arah sumbu-sumbunya akan membentuk kisi ruang itu. Jadi kisi ruang itu tuh dibentuk oleh unit cell. Nah, kalau kita lihat pada struktur kristal itu ada 4 tipe padatan, yaitu kristalin material di mana atomnya akan terorganisir dan berulang. Nah, dapat kita lihat kan bentuknya itu kan segi 6 kan. Beda dengan yang amorphous di mana bentuknya itu tidak sama dari yang atom-atom lainnya, tidak terorganisir dan tidak berulang. Itu maksudnya tidak sama antar atom, bentuk atom yang lain. Nah, yang kedua itu ada single kristal di mana atomnya itu terorganisir dan berulang pada seluruh material. Nah, ini artinya yaitu hampir sama seperti single kristal di mana atomnya itu bentuknya sama. Jadi sisi-sisi dari pembentukan bentuk atom itu sama dan akan berulang-ulang pada seluruh bagian material. Yang ketiga ada polikristalin material di mana material ini tuh gabungan dari kristal kecil maupun butiran-butiran. Nah, selanjutnya ini tadi yang amorphous yang tidak memiliki keteraturan atom. Seperti ini gambarnya. Selanjutnya ada karakteristik struktur kristal. Nah, karakteristik struktur kristal ini bisa kita sebut sebagai macam dari sistem kristal itu sendiri. Ada kubik, ada tetragonal, ada orthorhombic, ada heksagonal, ada rhombohedral atau trigonal, ada monoklinik, dan juga triklinik. Ada 7 karakteristik. Dapat kita lihat apa saja perbedaannya, yaitu sisi-sisinya ada yang bernilai sama, ada yang tidak, ada yang tidak sama sekali, ada yang berbeda. Dan walaupun ada ukuran sisi-sisinya itu ada yang sama, ada perbedaan lainnya, yaitu sudut pembentuk antara sisi-sisinya
dapat kita lihat perbedaannya. Dan lanjutnya kan kita lihat macam-macam bentuknya. Nah, ini sistem kristal, ada macam-macam sistem kristal penyebaran atomnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke BCC. Nah, BCC ini ialah struktur body center kubik. Ini merupakan gambaran dari struktur unit sel, di mana sel unit kubus yang berpusat pada tubuh memiliki atom di masing-masing dari 8 sudut kubus yang kita lihat sebelumnya, yaitu sel unit kubik ditambah satu atom di tengah kubus. Nah, kita lihat di ini. Nah, ini kan ada satu yang di tengah. Dan setiap atom sudut adalah sudut kubus lain, sehingga atom sudut dibagi di antara 8 sel satuan. Jadi sudutnya itu sama. Nah, pada BCC ini tuh jumlah nomor atomnya itu 2. Ditemukan dari ini, rumus ini. Memiliki bilangan koordinasi sel satuan CN atau coordination number, yaitu sebesar 8 dengan bidang gesernya 6. Dan panjang sel satuannya kita lihat, kalau ini akar 3A, 4R, akar 2A. Nah, kita dapat cari. Nah, akar 3A itu sama dengan 4R. Maka dapat kita cari nilai A-nya itu 4R dibagi akar 3 sama dengan 4 akar 3 per 3. Nah, itu nilai R. Berarti A itu sama dengan R. Enggak, ini A itu kan latih parameter. R itu atomic radius, beda. Nah, maka kita bisa cari nilai R-nya tadi. Nah, selanjutnya ada FCC. Nah, FCC ini tuh merupakan face centered kubik, di mana memiliki atom yang terletak di setiap sudut dan pusat semua wajah kubik. Nah, seperti ini. Kalau tadi kan cuma di tengah-tengah. Nah, ini tuh menempel di setiap sisi. Jadi kayak setengah lingkaran seperti itu. Nah, selain itu, setiap atom sudutnya itu merupakan sudut kubus lain, sehingga atom sudut dibagi menjadi di antara 8 sel satuan. Nah, masing-masing dari 6 atom yang berpusat pada wajah dibagi dengan atom yang berdekatan. Karena 12 atom itu terbagi, maka memiliki koordinasi number 12 dan bidang gesernya itu 12. Dengan panjang sel satuan, jadi akar ini sebelah sisi sini itu sama dengan nilai ini. Berarti akar 2A sama dengan 4R, dan kita ketahui nilai R. Nah, sel satuan FCC ini tuh terdiri dari total bersih 4 atom. Jadi ini tuh sebenarnya ada 4, totalnya itu ada 4 atom. 8/8 dari sudut atom, jadi ini tuh kayak 1/4-nya. Ini tuh kan membentuk satu atom. Ini membentuk satu atom setengah-setengah, ini membentuk satu atom dengan pojok sana, dengan ini atas bawah. Nah,
ini membentuk 12 angka koordinasi 12. Nah, dalam struktur FCC ini tuh atom-atomnya dikemas lebih dekat daripada yang mereka dapat dalam struktur BCC. Nah, atom-atom dari satu lapisan akan bersarang pada ruang kosong antara atom-atom dari lapisan yang berdekatan. Seperti gambar ini. Di mana untuk menggambarkan pengaturan pengemasan seperti kita bayangkan kayak kotak berisi lapisan bola yang disejajarkan dalam kolom dan baris. Nah, jika beberapa bola tadi ditambahkan, dilemparkan ke dalam kotak, maka bola tersebut tidak akan langsung seimbang. Maksudnya kardusnya tadi itu tidak seimbang langsung di atas bola di lapisan pertama, tapi akan rehat sebentar yang dibuat dalam 4 bola dari lapisan yang bawah di sini. Karena lebih banyak bola yang ditambahkan dari BCC tadi, maka akan dikemas bersama untuk mengisi semua yang kantong yang kosong, isi yang kosong. Nah, FCC ini tuh contohnya ada aluminium, tembaga, ada iridium, ada emas, timah, nikel, apalagi ya, platinum dan perak. Selanjutnya adalah HCP ini yang benar, hexagonal close pack, di mana struktur lain yang tertutup rapat itu berarti paket tutup heksagonal. Nah, struktur heksagonal ini dari lapisan bolak-balik yang bergeser sehingga atom-atomnya tuh sejajar dengan celah lapisan sebelumnya. Atom-atom yang dari satu lapisan tadi yang bersarang di ruang kosong di antara atom-atom dari lapisan yang berdekatan seperti yang ada di dalam struktur VCC. Namun kan tadi strukturnya kan kubik. Nah, yang ini adalah polanya heksagonal. Biasanya kan kubik-kubik. Nah, ini polanya heksagonal. Dapat dilihat di contoh gambar. Itu yang merupakan perbedaan dari struktur sebelumnya, HCP, FCC, dan BCC. Nah, pada struktur HCP ini memiliki 3 lapisan atom, di mana pada setiap lapisan bawah dan atas memiliki 6 atom yang mengatur diri mereka sendiri dalam bentuk segi 6. Dan atom ketujuhnya yang ada di tengah-tengah segi 6 ini. Nah, lapisan tengahnya itu memiliki 3 atom bersarang di alur segitiga dari bidang atas dan bawah, di mana jika kita ketahui ada 6 alur yang mengelilingi masing-masing atom dalam bidang heksagonal. Tapi hanya ada 3 di antaranya yang dapat diisi oleh atom. Jadi kalau kita lihat itu masing-masing 12 atom di sudut-sudut lapisan bawah, atas dan atas itu menyumbangkan 1/6 bagian atom. Jadi atom itu dibagi 6 ke unit sel. 2 atom di pusat segi 6 dari lapisan atas dan bawah, jadi dibagi setengah-setengah. Dan 3 atom utuh di lapisan tengah. Nah, bilangan koordinasi atau coordination number HCP itu ada 12. Ada 6 tetangga terdekat di lapisan yang sama, 3 di lapisan di atas dan 3 di lapisan bawah. Maka jumlah koordinasi numbernya itu ada 12. Nah, contoh struktur HCP ini ada magnesium, ada zinc, ada zirconium, ada CD itu kadmium, terus ada beryllium. Nah, selanjutnya adalah APF, di mana APF ini tuh
merupakan atomic packing factors, di mana fraksi volume yang diisi oleh atom yang dihasilkan dari volume atom pada unit sel satuan dibagi volume unit sel satuan. Itu nanti akan ketemu nilai dari APF. Dapat kita lihat contohnya, atom dikali volume per atom di BCC, APF pada BCC 2 kali 4 per 3 pi R pangkat 3 per 4R dibagi akar 3 pangkat 3. Nilainya adalah 0,68. Kalau untuk berapa persen, kita kali 100%. Sama dengan FCC, rumusnya tinggal kita masukkan nilai yang kita dapatkan sebelumnya untuk panjang sel satuannya. Nah, kita masukkan nilainya ke dalam rumus sehingga akan bertemu nilainya. Selanjutnya ini nilai packing faktornya sudah tersedia di tabel. Untuk simple kubik itu ada 52%, BCC itu 68%, FCC itu ada 74%, dan HCP itu ada 0,74%. Nah, selanjutnya itu adalah sistem kristal. Sistem kristal ini disebut juga sistem kristalografi, di mana sistem kristal ini tuh didefinisikan dalam ukuran sel satuan, juga sudut antara sisi-sisi sel satuan. Nah, apa sih ukuran sel satuan dan sudut antara sisi-sisi sel satuan? Kita lihat di gambar. Nah, untuk sel satuannya itu setiap kristal diturunkan dari building block dasar yang berulang ke segala arah yang disebut dengan unit sel atau sel satuan. Nah, sebuah kristal ini memiliki simetri translasi, sehingga rumus tersebut menghasilkan U, V, dan W sebagai integer. Nah, setiap bentukan identik dinamakan unit cell atau dan juga koordinat sistem red-handed. Nah, ukuran sel tadi itu intinya gini, sebuah kristal terdiri dari susunan sel satuan, unit cell, yang periodik di dalam sebuah isi, di mana unit cell dapat mengandung atom tunggal atau atom-atom dalam susunan yang sama, yaitu tetap. Nah, kristal-kristal itu terdiri dari bidang-bidang atom yang menempatkan suatu jarak tertentu, tetapi dapat dipecah ke dalam beberapa bidang atom tiap jarak yang berbeda. Kalau sudut antara sisi-sisi sel satuan, umpamanya ABC yang ada di gambar ini, A, B, dan C, dan sudutnya ialah alfa, ada beta, dan gamma, adalah konstanta gizi atau parameter-parameter yang dapat ditentukan dengan XRD. Nah, ini tuh untuk menentukan nilai-nilai nanti dalam mencari untuk pertanyaan yang berkaitan mengenai sistem kristal. Nah, setiap bentukan identik dinamakan sebagai unit cell ini tadi.
Seperti, nah, ABC itu merupakan vektor sel satuan. Nah, untuk alfa, gamma, dan beta itu merupakan sudut-sudut antara vektor-vektor sel satuan. Selanjutnya adalah pengaruh arah bidang dan bidang geser kristal. Nah, pengaruh arah bidang dan bidang geser kristal ini tuh dapat menyebabkan patah getas pada bidang tersebut. Nah, yang kedua ada sifat elastis dan struktur kristal tergantung dari arah pembebanan. Jadi bentuk umpamanya ada suatu bidang, karakteristik dari sistem kristal. Nah, terdapat bidang. Nah, kita cari arah pembebanannya di mana. Itu merupakan struktur kristalnya tadi. Nah, yang ketiga ada deformasi permanen muncul karena proses pergeseran atau sliding antara bidang kristalnya. Dan yang terakhir, sifat keuletan yang rendah pada magnesium itu disebabkan oleh struktur sel satuannya yang tidak simetris. Selanjutnya adalah arah bidang kristal. Nah, kita ketahui bagaimana sih caranya mencari nilai dari bidang kristal. Nah, pertama kita lihat contohnya lah. Kalau ini arah garis. Kalau bidang itu seperti ini, membentuk suatu segitiga atau jajar genjang atau persegi. Nah, kalau yang ini kita lihat di projection dulu. Projectionnya itu yang garis ini tuh ke arah sumbu X-nya bagaimana? Kita lihat arah sumbu X yang positif ke arah sini, berarti kalau ke sana berarti min X, berarti arah sebaliknya X. Dan kalau Y-nya ke kanan dan min Y ke kiri. Dengan Z ke atas, plus Z positif ke atas dan negatif Z ke bawah. Nah, kita lihat tanda panahnya itu ke depan, berarti otomatis nilainya dari X tadi itu hanya setengah. Nah, ini kan X kan nilainya gini kan, dan arah panahnya kan ke depan, ke arah sini. Kecuali kalau arah panahnya ke sini, maka X nya akan min. Nah, karena dia setengah garis dari garis X, maka nilainya adalah setengah. Ini setengah. Dan untuk terhadap sumbu Y, nah dia kan full. Ini full. Maka nilainya 1. Positif karena searah dengan sumbu Y. Kecuali kalau arahnya ke sana, maka akan berlawan arah. Positif 1. Nilai Z, nah karena dia tidak membentuk, nggak berdiri seperti apa ya, karena dia terhadap sumbu X dan Y tidak ada arah yang tegak lurus, maka nilai Z-nya 0. Sehingga, nah nilai reduction-nya itu semuanya harus bilangan, bukan berupa bilangan pecahan. Sehingga harus dikalikan 2 semua. Berarti setengah dikali 2 kan 1, 1 kali 2, 2, 0 dikali 2 tetap 0. Berarti enclosure-nya 1, 2, 0. Nah kalau nilainya ada yang negatif, maka nilainya akhir enclosure-nya nanti min-nya itu ditaruh di atas. Gini. Kita contohkan lagi yang direction A ya. Yang direction A ini. Nah, ini nanti direction A ini nanti ada nilai Z-nya. Karena ini kan ini terhadap bidang ini kan. Nah, yang bidang ini kan ini arahnya ke sini. Sedangkan arah R-nya, arah X-nya kan ke sana. Berarti ini cuma ada nilai Y sama Z. Di mana nilai Y-nya karena ini berlawan arah dari arah Y, arah panahnya kan ke sini. Seharusnya kalau ke sana itu arah panah bisa Y. Berarti nilainya Y-nya nanti min. Dan juga arah Z-nya itu juga negatif karena arah panahnya ke bawah bukan ke atas. Dan karena full, nah ini 1 kan. Nah, ini 1 ditarik, berarti ditarik ke sini 1, berarti nilai Z-nya min 1 dan nilai Y-nya juga 1, min 1. Sehingga
Disimpulkan ini min 1, nilai X-nya 0, hasil akhir enclosure-nya 0, min 1 dengan tanda minnya di atas angka. Nah, selanjutnya ialah bidang geser pada kristal. Nah, ini tadi bidang geser kristal itu bentuknya bidang. Sebenarnya hampir sama kayak tadi caranya, cuma yang ini agak lebih rumit lagi. Nah, ini tuh terhadap bagaimana? Nah, kalau yang X, nah X-nya itu kan ternyata garis bentuknya ini jajar genjang ya, kita anggap jajar genjang. X-nya ini, bidangnya ini tuh ternyata yang ke arah X itu menutupi semua. Nah, berarti nilainya itu tak terhingga. Nah, kalau yang ke arah Y, nah ini arah Y-nya kan ke sini kan. Hanya kan ke sini, cuma ini aja. Oh, ini arah ke Z ya, maaf. Arah yang ke Y itu kan full, berarti dia kan ke sini. Nah, kita tarik, nah ke sini full kan, berarti nilai Y-nya itu 1. Nah, kenapa ini min 1? Karena kita lihat arah dari bidangnya itu turun. Nah, jika turun, maka kita anggap arahnya ke sebelah kiri. Berarti nilai Y-nya itu min. Sebentar. Terus yang Z itu ke atas. Karena nilainya cuma setengah, berarti nilainya setengah. Nah, terus nanti kita kalikan 2. Supaya apa? Supaya nilainya tidak ada yang... Oh, kalau bidang geser itu nilainya harus dibalik dulu. Berarti pada reciprocals itu nilainya harus dibalik dulu. Maksudnya adalah 1 per tak terhingga, 1 per min 1 sama 1 per sama setengah ini dibalik menjadi 2. 1 per setengah berarti kan 2. Nah, setelah itu baru kalau sudah tidak ada yang pecahan, kita langsung masukkan kalau nilainya udah seperti ini. Nah, lanjut. Untuk kelompok bidang kristal ini ada contohnya, ini perbedaannya. Struktur kristalnya setara, kan bentuknya sama kubik, cuma apa sih bedanya? Nah, bedanya itu di struktur kristalnya yang setara sehingga pengaturan atomnya juga sama. Nah, ini tuh bedanya ini. Dia bidang gesernya. Yang FCC itu ada 6, yang BCC itu 5. Selanjutnya adalah arah heksagonal. Nah, ini untuk mencari nilai HCP-nya. Bagaimana caranya? Yaitu menggunakan 4 indeks, yaitu 4 H, K, I, L, di mana I nilainya itu adalah min H plus K dalam kurung. Sistemnya itu disusun 3 sumbu bidang, yaitu A1, A2, A3, dan 1 sumbu tegak lurus Z pada basalnya kayak ini. Nah, ini ada A1, ada A2, ada A3 sama Z yang akan diketahui di soal. Untuk mencari arah HCP, maka vektor U aksen, V aksen, W aksen itu nilainya adalah UVTW. Ini UVTW. Dimana nilai U-nya ini tuh gimana ketemu nilai U? Itu ada rumusnya, yaitu sepertiga dalam kurung 2 U aksen min V aksen, V sama dengan sepertiga dalam kurung 2 V aksen min U aksen, dan T itu min dalam kurung U plus V, dan W itu sama dengan W aksen, berarti W itu sama aja nilainya. Kalau ketemunya W aksennya 1, berarti W nya juga 1. Dan rumus ini tuh rumus paten. Nah, kita lihat contohnya. Ini pada soal ini udah ditentukan ya, yang arah sumbu. Kita lihat ke yang pertama, tipe yang pertama itu dia arahnya cuma tegak lurus, sehingga nilai U aksen sama V aksennya tuh 0. Jadi nilainya cuma hanya W aksen 1. Nah, ini nilai U aksen pada A1 tidak ada 0.
Nah, V aksen pada A2 juga tidak ada 0, V aksen ada arah ke C, ke Z. Nilainya 1. Sehingga dimasukkan di sini tipe 1 0 0 1 dengan dicari dimasukkan rumus ini, U-nya ketemu 0, V-nya ketemu 0, T-nya 0, B-nya 1. Sama kan sama ini. Nah, terus yang kedua, nah ini yang kedua ini kan arahnya ke sana panahnya. Nah, dia berarti yang terhadap A1 berapa? Ternyata nilai terhadap A1 itu 1, terhadap A2 itu nilainya 1, terhadap A3, A2, bukan A3, terhadap V itu 1, terhadap W-nya itu nggak ada nilainya ya ini 0, soalnya dia arahnya panahnya cuma sejajar ke bawah ini, sehingga dimasukkan ke tipenya, dicari nilai U, V, T sama W nya, sehingga arah HCP nya yang pertama tadi ketemu 0001 dan arah HCP yang kedua ketemu 1120. Terus yang ketiga, nah yang ketiga ini arah panahnya ini, sehingga dapat ditentukan, nah ini kan arah, ditentukan nilai U aksennya itu 1, utuh kan dia U aksennya, ini aksennya, ini ding U aksennya. Terus V aksennya A2 nya, nah karena dia berlawan arah berarti nilainya min, ini min 1, dan arah kesumbu W tidak ada, kesumbu Z tidak ada maka nilainya 0, dimasukkan ke tipe 1 min 1, 0, ketemu rumus, dimasukkan ke rumus UV TW, ketemu arah HCP nya. Jangan lupa untuk nilai min dikasih di atas angka. Selanjutnya ada bilangan koordinasi, yang berarti jumlah ion atau atom yang langsung mengelilingi atom pusat. Yang kedua, bergantung pada ukuran relatif dari suatu ion. Dan yang ketiga, angka yang menyatakan banyaknya atom-atom tetangga terdekat. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini tuh potongan dari ini. Ini tuh potongan dari ini. Cn of Sc ada 6. Ini. Yang kedua ada ini PCC ada 8. Nah, ini. Mana ya? Oh, ini. Satu ini belakang sama yang PCC 12. Nah, selanjutnya akan dibahas mengenai difusi, yang akan saya bahas pada part ketiga.